Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Minggu Advent yang kedua. Kita diajak oleh Tuhan untuk melihat ke dalam diri kita, seberapa siap kita menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali dalam hidup ini ternyata kita belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya dalam hidup kita. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan Kasihanilah marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal.
Sebab di bawah kolong langit dari wajah-Mu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah Engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu, dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya kalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah telah memulai karya baik di antaramu, akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus, sebab Allah lah saksiku. Betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus akan merindukanmu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus.
Kalau kita ditanya, menurut Anda, kapan sih musimnya wayangan? Kalau buah, mangga, bulan-bulan ini musimnya mangga. Bulan-bulan ini juga musimnya durian, maka di mana-mana banyak mangga dan banyak durian. Nah, kalau musimnya wayangan kapan? Kapan musim wayangan? Musim wayangan itu terjadi bukan kalau orang punya hajat, bukan kalau orang punya acara. Bukan. Musim wayangan itu terjadi kalau deadline-nya tiba. Besok ujian, hari ini wayangan. Besok akan ada kunjungan, hari ini wayangan. Kalau Bapak Ibu guru, besok akan ada akreditasi, hari ini wayangan. Itu musimnya wayangan. Kenapa orang wayangan? Karena orang itu seringkali malas melakukan segala tugasnya, sehingga segala sesuatu yang harusnya dikerjakan lupa. Karena sibuk melakukan yang lain, sehingga tugasnya tidak selesai dengan baik, dan ketika tiba saatnya bingung. Tapi kalau sudah wayangan, apakah itu akan menyelesaikan segala sesuatu? Ternyata tidak. Besok ujian, hari ini belajar. Siapa yang bisa menjamin semua itu bisa terserap dengan baik sepanjang malam? Tidak ada yang bisa. Untung-untung Bapak Ibu guru itu mengeluarkan soalnya itu sesuai dengan yang kita pelajari, yaitu keberuntungan kita. Kalau tidak, selesai. Dan ternyata Anda dan saya ini ternyata kelompok yang semacam ini, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan beriman kita, itu seringkali wayangan. Wayangan ini seringkali kita lakukan. Kalau bahasa lainnya tuh SKS, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Dan itu seringkali kita lakukan. Dalam hidup beriman hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Dan inilah yang diingatkan Tuhan kepada kita. Kita itu diminta untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Artinya apa? Tuhan hendak datang bagi kita untuk kedua kalinya. Tapi yang seringkali menjadi fokus hidup kita itu bukan kedatangan Tuhan. Tapi yang kita menjadi fokus perhatian kita adalah kapan Tuhan datang, kapannya. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa saya akan datang. Harusnya fokus kita ketika Tuhan datang, apa yang harus kita persiapkan supaya ketika Tuhan datang semuanya sudah baik. Tapi kita selalu mengatakan kapan Tuhan datang. Padahal Dia sudah mengatakan dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Dia. Anak manusia tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Yang tahu kapan saatnya itu hanya Bapa. Tapi Dia sudah mengatakan bahwa Ia akan datang lagi untuk kedua kalinya dalam hidup kita. Maka hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya untuk kedua kalinya. Bukan nanti, tapi mulai saat ini. Saat ini kita diminta untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan datang, kita semua sudah siap. Kita semua sudah dalam kondisi siap sedia untuk bersama-sama dengan Dia. Maka apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan
untuk kedua kalinya dalam hidup kita. Bacaan Injil memperlihatkan dengan jelas kepada kita, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Maka ketika Tuhan datang supaya kita dapat melihat keselamatan yang ditawarkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus memperbaiki hidup kita. Kalau hidup kita ini masih bengkok sana, bengkok sini, masih berliku sana, berliku sini, maka harus dilurus, harus diratakan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, apakah hidup kita sungguh sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku hari ini sungguh sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Atau seringkali dalam hidup ini justru hidupku seringkali bengkok sana, bengkok sini, berlekuk sana, berlekuk sini, yang mana itu justru berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari kita memeriksa ke dalam batin kita. Memeriksa ke dalam batin kita sendiri-sendiri masing-masing. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menurut pandanganku sendiri ataukah memang hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagai contoh, kalau Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi semua orang, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu semua? Kalau kita mengatakan, aku sudah mengasihi semua orang itu siapa? Semua orang yang sejalan dengan kita, semua orang yang sehobi dengan kita, semua orang yang sekelompok dengan kita, yang sealiran dengan kita, ataukah semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang membenci kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam hidup ini, kita renungkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan senantiasa ingin kita mencintai semua orang, apakah kita juga sudah mencintai semua orang? Semua orang itu siapa? Seringkali kita mencintai yang di sana jauh, di sana, tapi yang di depan mata kita lupakan. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, justru kita lupa. Di sana melayani A, B, C, D, tapi di rumah tidak pernah melakukan pelayanan terhadap suaminya, tidak pernah melakukan pelayanan terhadap istrinya, tidak menghargai suaminya, tidak menghargai istrinya, tidak menghargai orang tuanya. Padahal kalau di luar sepertinya, wah hebatnya minta ampun. Dan inilah yang seringkali kita itu merasa bahwa diri kita sudah baik. Ternyata diri kita masih dalam hidup yang berliku-liku, masih bengkok sana, bengkok sini, dan perlu diluruskan supaya kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Advent ini kita mempersiapkan sungguh-sungguh diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kita tidak usah lagi bertanya kapan Tuhan akan hadir. Kita tidak perlu lagi bertanya itu. Yang jelas Tuhan pasti hadir. Dan yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita menyambut kehadirannya untuk kedua kalinya dalam hidupku. Yaitu dengan apa? Memperbaiki hidupku, melakukan pertobatan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kalau hari ini aku masih belum bisa menghargai suamiku, kalau hari ini aku belum bisa menghargai istriku, kalau hari ini aku belum bisa menghargai orang tuaku, kalau hari ini aku masih belum bisa menghargai sesamaku dan seringkali memandang rendah sesamaku, maka mulai hari ini juga aku akan memperbaiki segala sesuatu dan mengubah sikapku,
mau meluruskan hidupku, agar hidupku selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita boleh mengalami keselamatan seperti yang ditawarkan dengan melihat sendiri keselamatan itu dalam hidup kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Bersama-sama kita nyatakan iman kepercayaan kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah kami, dan semoga kehadiran-Mu menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya. Bagi masyarakat di sekitar kita, ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar kami, agar ya Bapa, bukalah kami dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang agung melalui umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, ya Bapa, bimbinglah mereka yang sedang menghadapi kesulitan, agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bangkitlah kami dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Santo Vincentus Apollo Kediri yang kita cintai ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam, biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari, kami saling mengasihi satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Kau dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, hingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, terbebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja panjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa Agdas 2021 bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur telah memasuki tahun pertama melaksanakan hasil MUPAS kedua dalam mewujudkan arah dasar keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Tuhan Yesus Kristus, di tengah keprihatinan menghadapi pandemi COVID ini, bersama suka duka, kecemasan, dan pengharapan masyarakat, kami hendak mengenali diri-Mu lebih sungguh-sungguh dan menangkap misteri keselamatan yang Kau wariskan melalui perutusan gereja-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon karunia-Mu agar kami berjalan dalam kebenaran, dikuatkan dalam iman dan pengharapan, dan dibesarkan hati kami dalam kasih. Jiwailah diri kami, baik secara pribadi maupun persekutuan, dengan semangat solidaritas, kerjasama, dan saling menyelamatkan. Dengan teladan keluarga kudus Nazaret, semoga kami semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Guru dan Tuhan dalam keluarga, komunitas kecil, lingkungan, stasi, serta paroki, untuk mewujudkan jati diri gereja di tengah masyarakat. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas segala karya pelayanan Anda. Kita siapkan hati mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Sekali